البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Lanjutkan batnya terhadap kitab Al-Fitan wal Hawadits karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita memasuki halaman 48, halaman 48 bagian bawah itu. Kata beliau, wa hadha ta'limun lana fi an nasta'idda wa nahdhar min hadhihi fitan. Dan ini merupakan pelajaran buat kita semuanya agar kita bersiap-siap dan berhati-hati dari fitnah-fitnah tersebut. Fitnah akhir zaman ini ya, fitnah khawarij atau yang semisalnya. Wa la yumkin dzalika illa bi'tisam bi thalathati umur. Masya Allah. Dan tidak mungkin orang bisa berhati-hati dari fitnah tersebut kecuali dengan berpegang teguh dengan 3 perkara. Berpegang teguh dengan 3 perkara. Yang pertama, al-i'tisamu bi kitabillahi azza wa jalla. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan Al-Quran Al-Karim, dengan kitabullah azza wa jalla. Yang kedua, al-i'tisamu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan 2 perkara inilah yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dengan semakna beliau mengatakan, inni tarikun fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadu ba'di kitabullahi wa sunnati. Artinya, sesungguhnya aku tinggalkan kalian pada 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan 2 perkara tersebut setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dua-duanya ini adalah wahyu yang datang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ah. Katakanlah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, itu as-sunnah. Kalau ingin selamat, pastikan kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman para salafun salih, pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, pemahaman para atba'ut tabi'in. Bukan dengan pemahaman hawa nafsu, bukan dengan pemahaman loka, bukan dengan pemahaman otodidak, tapi dengan bimbingan dan pemahaman para ulama salafun salih. Kita lihat hadisnya di sini. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Perhatikan barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup setelah aku meninggal nanti, niscaya dia akan melihat, menyaksikan perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnahnya para khulafa rasyidin, sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di dalam memegang dan amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi raham kalian. Kenapa di sini diibaratkan dan diungkapkan dengan gigit as-sunnah dan dengan gigi geraham? Karena gigi geraham itu gigitannya yang paling kuat. Beda gigi taring, beda juga dengan gigi seri. Tapi gigi geraham
itu gigitan yang paling kuat. Maksudnya pegang erat-erat sunnah tersebut. Jangan sampai terlepas, jangan sampai terpental, jangan sampai terlewatkan sehingga tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat, addu 'alaiha bin nawadid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Karena berpegang teguh di atas sunnah di akhir zaman ini berat atau tidak? Berat. Banyak cobaan, banyak rintangan, banyak halangan, banyak tuduhan. Tapi ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihi ala dinih kal qabid 'alal jamri. Akan datang dan nanti di hadapan kalian di akhir zaman orang yang sabar kokoh di atas agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. Karena akhir zaman, sebagaimana sudah kita lewati hadisnya, itu semakin datang semakin buruk keadaannya secara globalnya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, la zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih buruk, lebih jelek daripada yang sebelumnya. Dan kita saksikan fenomena, realita, fakta yang ada, bahwasanya yang namanya akhir zaman penuh dengan apa? Fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat, banyak fitnah. Nah, solusi yang terbaik apa tadi? Addu 'alaiha bin nawadid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Maksudnya solusi yang terbaik di dalam menghindarkan diri dan waspada kita terhadap fitnah adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lanjutkan lagi, wa iyyakum muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian dengan perkara-perkara baru yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, dikarenakan sungguhnya setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Dalam riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di mana? Di neraka. Itu salah satu dari 3 perkara yang kita harus berpegang teguh dengannya. Pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran. Kedua, berpegang teguh dengan As-Sunnah. Yang ketiga, al-i'tisamu bi jama'atil muslimin wa imamil muslimin. Masya Allah, lihat ini, berpegang teguh dengan jama'atul muslimin dan pemimpin kaum muslimin. Selama masih ada pemimpin, sezalim apapun pemimpinnya, sejahat apapun pemimpinnya, selama masih sholat, masih muslim, barakallahu fiik, maka ketika memerintahkan perkara yang baik, sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami mentaati. Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, setia dan taat kepada pemimpin, mendengar dan mentaati apa yang disampaikan oleh pemimpin selama tidak berseberangan dengan syariat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, fasma' wa ati' wa in riba dhahruk wa ukhidha maluk. Dengarkan dan taati pemimpin walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Kemudian juga ada segenap para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana solusi akhir zaman yang mana di situ pemimpinnya zalim, jahat? Apakah boleh kita berontak? Apakah boleh kita kudeta? Apakah boleh kita gulingkan kekuasaannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la masallu. Jangan selama mereka masih salat. Nampak zahirnya secara lahiriahnya dia masih salat, muslim, jangan diberontak, jangan dikudeta, jangan digulingkan kekuasaannya. Kezaliman yang ada pada pemerintah atau pemimpin, misalkan kejahatan yang ada pada mereka, kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Itulah termasuk prinsip ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendoakan pemimpinnya agar mendapatkan hidayah, mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh Sunnah dengan semakna, beliau mengatakan, idza ra'aitar rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa, wa idza ra'aitar rajula yad'u li sultan bisalah fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Kata beliau, kalamnya sangat bagus sekali. Apa kata beliau rahimahullah? Apabila engkau melihat seseorang dia mendoakan kejelekan untuk pemimpin,
maka pastikan, ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu. Dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, maka ketahuilah dia adalah ahlus sunnah insyaallah. Perkataan siapa tadi? Al-Imam Al-Barbahari rahmatullahi alaih. Kita lihat lagi. Jadi solusi yang terbaik untuk menghadapi fitnah tersebut, di samping berpegang teguh dengan Al-Quran, kemudian dengan As-Sunnah, maka berpegang teguh dengan jamaatul muslimin. Tidak menyendiri dengan pendapat berontak gitu maksudnya. Faham ya? Naam. Wa imamil muslimin, dan juga berpegang teguh dengan pemimpin kaum muslimin. Selama masih ada pemimpinnya, itu tanda kebaikan. Jangan ribut, jangan sampai bikin kerusakan, keonaran. Karena apa? Semalam saja kalau nggak ada pemimpinnya, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Semalam itu kalau nggak ada pemimpinnya, nah tentunya akan terjadi keonaran, keributan. Makanya beliau mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sittuna sanah min sultanin jair aslah min lailatin wahidah bila sultan. 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, itu jauh lebih baik daripada semalam gak ada pemimpinnya. Lihat, kenapa demikian? Karena keadaannya itu, kalau masih ada pemimpinnya, walaupun jahat, walaupun zalim, itu keadaan negaranya masih kondusif, masih bisa dikatakan terkondisikan keadaannya. Beda dengan semalam gak ada pemimpin sama sekali. Coba bayangkan, semalam suatu negara yang besar gak ada pemimpin sama sekali, adanya hanya huru hara, keributan, keonaran, perampasan, penjarahan, ya kan? Nah, barakallahu fi, keributan, bahkan apa? Saling baku hantam, bunuh-membunuh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan perkataan yang bagus tadi, 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim jauh lebih baik daripada semalam saja tanpa adanya pemimpin. Makanya barakallahu fi, kita bersabar hidup di negara Indonesia ini, walaupun undang-undangnya bukan Al-Quran dan Sunnah, tapi dakwah salafiyah masih dimudahkan. Masih dimudahkan untuk kita mendakwahkan dengan suara selantang apapun. Yang paling terpenting adalah tidak melanggar syariat. Mafhum? Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang paling terdepan, berada di garda paling depan dalam hal apa? Mentaati dan setia terhadap pemimpin. Selama perkara tersebut perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, bukan perkara yang mungkar. Tidak ada kudeta, wala pemberontakan, wala demonstrasi. Kita lihat lagi, yakunu ma'al jamaah, maka hendaknya dia bersama jamaah, jamaatul muslimin. Jadi jangan sampai berontak ya, ini penting sekali. Karena yang namanya kelompok-kelompok militan-militan yang mereka berbau teroris banyak. Paham ya? Mulai dari JAD, Jamaah Ansarud Daulah, yang didirikan oleh Aman Abdurrahman, kemudian JAD, Jamaah Ansarut Tauhid, yang waktu itu didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir, kemudian ada lagi pecahannya JAS, Jamaah Ansarus Syariah. Itu semuanya barakallahu fiik, slogan dan tujuannya sama, ingin mengadakan apa? NII, Negara Islam Indonesia. Allahul musta'an. Kalau ingin menegakkan negara Islam Indonesia, ditegakkan di atas Al-Quran Sunnah, di atas syariat, dakwakan tauhid dulu. Dakwakan tauhid, ajak mereka mengenal sunnah, baru dipahamkan. Bukan mengajak untuk membunuh diri, ya kan? Bukan mengajak untuk berontak, bukan untuk mengajak mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Itu salah. Urutkan kajian-kajian fikihnya, kitabut taharah dulu, kitabus shalah, baru belajar diajar kitabul jihad. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Nah, pakaiannya sama, jubahnya tidak jauh beda, istri pun bercadar, tapi ideologinya berbeda. Ideologinya berbeda. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, yakunu ma'al jamaah ma'imamil muslimin, maka hendaknya dia bersama jamaah dan bersama pemimpin kaum muslimin. Wala yashuddu anhum, dan jangan dia menyendiri mengasingkan dari mereka. Fa yahlik ma'al halikin, yang akhirnya dia akan binasa bersama orang-orang yang binasa. Akhirnya dalam riwayat sebutkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau enggak ada imamnya, enggak ada pemimpinnya, enggak ada jamaahnya? Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka menyendirilah engkau, walaupun sampai titik akhir engkau apa? Menggigit akar pohon. Bayangkan itu.
Dalam artian apa? Kalau nggak ada pemimpin kaum muslimin, nggak ada juga jamaah di situ, adanya hanya huru-hara, keributan, maka menyendiri. Paham ya? Jangan ikut campur di situ yang akhirnya apa? Justru akan binasakan diri sendiri. Fahadhihi dawabitun najah biidznillah minal fitan, masyaallah. Kata beliau, inilah ketentuan dan juga dhabit keselamatan dari fitnah-fitnah biidznillah dengan seizin Allah Ta'ala. Apa pertama tadi? Berpegang teguh dengan Al-Quran. Yang kedua, berpegang teguh dengan As-Sunnah. Yang ketiga, berpegang teguh dengan jamaatul muslimin dan pemimpin mereka. Mafhum? Naam. Kita lihat berikutnya. Sambungan hadis ini masih sama ya penjelasannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faman ahabba, maka barang siapa yang ingin. Kata beliau, wa kullun yuhibbu dzalik. Semuanya pengen seperti itu. Pengen apa sih sebenarnya? Pengen dientaskan dari siksaan api neraka. Iya atau tidak? Kita semuanya pengen selamat dientaskan dari siksaan api neraka. Faman ahabba, maka barang siapa yang pengen, barang siapa yang ingin. Wa kullun yuhibbu dzalik, masing-masing orang pasti menginginkan hal tersebut. Lakin laisa kullun ya'rif ma huwa as-sabil as-sahih. Penting ini. Akan tapi tidak setiap orang tahu jalan yang benar yang menghantarkan kepada keselamatan. Ya enggak? Antum lihat orang-orang awam yang jauh dari ilmu, banyaklah orang-orang ahlu ahwa, ahlu bid'ah wad dalal. Mereka kalau tanya pengennya surga. Ya kan? Pengennya surga dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Tapi lihat, salah alamatnya, salah jalannya. Kata beliau, lihat ini. Lakin laisa kullun ya'rif ma huwa as-sabilus sahih. Akan tapi tidak setiap orang tahu jalan yang benar yang menghantarkan kepada surga, jalan yang benar yang bisa menyelamatkan dari siksaan api neraka. Katsirun yuzayyan lahum subulus su' wa subulud dalal. Kebanyakan mereka dihias-hiasi di hadapan mereka jalan-jalan kejelekan, jalan-jalan keburukan dan jalan-jalan kesesatan. Allahumma musta'an. Allahumma sallim sallim. Qauluhu alaihi salatu wassalam, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari siksaan api neraka, yakni yub'id anha, dijauhkan darinya, wa yanju minha, dan dia selamat darinya, wa yudkhal jannah atau wa yadkhul jannah, dan dia pengen masuk surga, kullun yuridu hadza. Setiap orang pengen. Orang Yahud dan Nasara pun apa? Mereka mengklaim, mengkapling surga milik mereka. Ya kan? Nah, jadi orang-orang Yahud, orang Nasara mereka mengatakan bahwasanya apa? Surga itu milik mereka. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, katanya. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani, katanya. Apa kata Allah Ta'ala? Tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan, tampakkan argumen kalian, bukti kalian kalau kalian itu adalah orang yang jujur. Orang Yahud loh ya. Orang Yahud kafir atau tidak? Kufar. Orang Nasara kufar. Itu pun mengklaim, mengatakan bahwasanya tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang Yahud dan kecuali orang-orang Nasara. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Apa kata Allah Ta'ala? Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Orang Yahud dan Nasara mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Apa bantahan Allah Ta'ala? Tilka amaniyuhum. Itu hanya sekedar angan-angan mereka saja. Orang kufar kok. Orang kufar itu berangan-angan masuk surga, nggak akan masuk surga kalau dalam kondisi kekufuran mereka. Ya kan? Sampai kapan mereka bisa masuk surga? Kalau seandainya bisa, sampai barakallahu fiik, dalam ayat itu sampai apa? Sampai onta masuk dalam lubang jarum. Tapi kira-kira bisa nggak? Kira-kira nggak akan bisa. Mana ada onta masuk ke lubang jarum? Maksudnya orang kafir itu tidak akan bisa masuk surga. Kemudian Allah Ta'ala tantang, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan argumen kalian, bukti kalian kalau kalian itu benar-benar orang-orang yang jujur. Buktinya apa? Masuk Islam gitu loh. Kalau belum masuk Islam, walaupun mereka mengklaim, mengkapling pun nggak akan dapat. Mafhum? Naam, lihat ini. Kata beliau, kullun yuridu hadza. Setiap orang pasti pengen dientaskan, dijauhkan dari siksaan api neraka. Lakin sya'na fit tariq. Akan tapi yang paling terpenting adalah jalannya. Alladhi yasluquhu, yang dia tempuh.
alladhi yaslukul insan, akan tapi jalannya itu yang ditempuh oleh seseorang, laisa hadza mauqulan ila ijtihadih wa ila ra'yih, maka jalannya ini tidak diwakilkan kepada istihadnya, tidak pula kepada pemikirannya, tapi jalannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan wala dalila ilallahi wal jannati wal Quran was sunnah, dan tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Wa kullu tariqin lam yashabha dalil min Al-Quran was Sunnah fahiya min turuqil jahim asy-syaitanir rajim, atau kama qala rahimahullah taala. Dan setiap jalan yang tidak diiringi dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah jalan-jalan yang menghantarkan kepada neraka jahim dan jalan-jalan syaitanir rajim, jalan-jalan syaitan yang terkutuk, wal'iyadzubillah. Mafhum? Jadi jalan menuju surga adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullah, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Harawi dalam kitab Damul Kalam wa Ahlih, man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atasnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi, man arada an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulul jannah, maka barang siapa yang pengen dijauhkan dari siksaan neraka dan pengen masuk surga, fa innahu la budda an ya'khudha bima awsa bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hendaknya dia harus mesti dan harus mengambil apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ta'ala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, dan barang siapa yang dijauhkan dari siksaan api neraka dan dimasukkan dalam surganya, maka sungguh dia telah beruntung. La yafuzu illa hadza faqat. Paham ya? Naam, tidak akan bisa beruntung kecuali ini saja. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, maka barang siapa yang dijauhkan dari siksaan api neraka dan dimasukkan dalam surganya, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Wa man lam yuzahzah 'anil nar, dan barang siapa yang tidak dijauhkan dari neraka, wa lam yadkhulil jannah, dan tidak masuk surga, faqad halak, maka sungguh dia telah binasa, wal iyad billah. Allahumma sallim sallim. Berarti kita harus tahu jalannya kan? Jalan menuju surga. Karena orang yang pengen masuk surga itu banyak, bahkan hampir setiap orang pengen. Orang kufar pun, ya kan tadi, berangan-angan apa? Mereka itulah yang masuk ke surga. Orang Yahudi Nasara tadi. Kita lihat, lakin mattariq ila hadza, kata Syekh Shalih Al-Fauzan atsabahullah, lakin mattariq ila hadza, akan tapi apa jalannya ya menuju pada surga ini dan diselamatkan, dijauhkan dari neraka? Kita lihat. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selanjutnya itu halaman 50. Fal ta'tihi maniyatuhu, maka hendaknya kematian itu mendatangi dia, yakni ya'tihil maut wa huwa mutamassikun bidinih. Masyaallah, lihat ini barakallahu fiik. Maka hendaknya kalau dia ingin dijauhkan dari siksaan api neraka dan pengen masuk surga, maka hendaknya ketika kematian mendatanginya, wa huwa mutamassikun bidinih, dalam keadaan dia berpegang teguh dengan agamanya. Lihat itu. Posisinya tidak murtad, tidak pindah agama. Karena orang yang murtad itu bagaimana balasannya itu? Neraka jahanam kan? Naam. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, naam, wa may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Man yartadda minkum an dinihi fayamut wa kafir fa huwa kafir. Fa ulaika naam, habita amaluhu fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim, barang siapa yang dia itu murtad dari agamanya, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, maka barang siapa yang dia murtad dari agamanya kemudian dalam kondisi dia kafir, jelas kan? Nah, maka apa? Fayamut wa huwa kafir. Nah, ahsan. Wa man yartadid minkum an dinihi
fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'malu fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Artinya barang siapa yang dia murtad kemudian mati dalam kondisi di atas kekufuran tersebut, maka hancur amalan-amalannya. Faulaika ashabun nar, maka orang-orang tersebut penduduk neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Lihat. Jadi posisinya kalau ingin selamat tadi apa? Ya'tihil maut wa huwa mutamassikun bidinih, kata beliau. Oleh Syekh Shalih Fauzan, hendaknya kematian itu ketika mendatangi dirinya dalam kondisi dia berpegang teguh dengan agamanya, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sampai-sampai Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah dalam kitab beliau yaitu Al-Ha'iyah, beliau di awal-awal itu mengatakan perkataan sangat bagus sekali pantunnya, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyyan la'alaka tuflihu wa din bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an rasulillah tanju wa tarbahu. Artinya berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan jangan engkau melakukan kebid'ahan, niscaya engkau akan beruntung. Dan beragamalah dengan apa? Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanju wa tarbahu, niscaya engkau akan selamat dan akan beruntung. Mafhum? Naam, kita lihat lagi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam faltatihi maniyatu, maniyatu berarti kematian ya, al-maut ya. Wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka barang siapa yang ingin dijauhkan dari siksaan api neraka, maka hendaknya dia mendatangi apa? Maka hendaknya ketika kematian mendatangi dirinya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yatamassaku bidinih, berpegang teguh dengan agamanya. Wal imanu billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Ila an yamut, sampai ajal menjemputnya. Amma idza zagha wa dhalla wal harafa wal iyad billah. Lihat ini, adapun apabila dia telah menyeleweng, menyimpang dan sesat serta berpaling, wa mata ala ghairil iman, dan mati di atas selain keimanan, berarti mati di atas kekufuran, fa innahu yahlik wal iyad billah, maka sesungguhnya dia akan binasa. Sesungguhnya dia akan binasa. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Jadi perkaranya itu bukan perkara kecil ya, nih perkaranya adalah perkara yang besar. Kalau dia ingin selamat dari siksaan api neraka dan juga dimasukkan dalam surganya, maka apa? Maka hendaknya ketika kematian mendatangi dirinya, dia dalam kondisi berpegang teguh dengan agama yang benar yaitu agama Islam, dan juga dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhiratnya, bukan dalam keadaan di atas kekufuran wal iyad billah. Kita lihat berikutnya. Wal imanu laisa bitahalli wala bitamanni sahih. Sedangkan keimanan itu bukan bermodalkan berhias diri dan juga bukan berangan-angan. Bukan sekedar berangan-angan kemudian berhias diri penampilan saja, bukan. Paham ya? Tapi apa? Benar-benar direalisasikan, dibuktikan dengan apa? Dengan perbuatan. Kita lihat kalam al-Imam Hasan al-Basri bagus sekali. Kama yaqulul Hasan al-Basri rahimahullah taala. Naam. Kullun yaqul ana mu'min, sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah, bahwasanya al-iman laisa bitahalli wala bitamanni. Jadi keimanan itu bukan hanya sekedar berhias diri, bukan juga hanya sekedar berangan-angan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Hasan al-Basri ya. Nam kullun yaqulu ana mu'min, setiap orang mengatakan aku mukmin. Tapi apakah istiqomah itu? Banyak yang mengatakan kami beriman, kami muslimun, kami mukminun, tapi istiqomah atau tidak? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Siapa ini biasanya? Orang-orang munafikun. Mereka menampakkan zahirnya, berhias diri dengan apa setelah zahirnya, kami orang mukmin, kami orang muslimun. Tapi batinnya benci dengan keimanan, benci dengan keislaman. Paham ya? Seperti itu. Makanya di sini disebutkan bukan sekedar apa penampilan. Nah, bukan sekedar penampilan, tapi apa? Tapi dibuktikan
Laisa kullu man qala ana mu'min wa yakunu mu'minan. Tidak setiap orang yang mengatakan aku mukmin kemudian dia dikatakan apa? Dikatakan mukmin hatta yuhaqqiq dzalik, sampai dia merealisasikan, mewujudkan apa yang dia ucapkan. Hatta yuhaqqiq hadal iman, sampai benar-benar dia apa? Merealisasikan, mewujudkan keimanan tersebut. Bukan sekedar kata-kata ya, tapi dia bisa membuktikan dengan fakta dan realita. Itulah yang namanya keimanan yang hakiki. Wal iman kama bayyanahu ulama ummah wal a'immah. Ini dihafalkan ini kalau memungkinkan. Dan definisi keimanan itu sebagaimana yang disebutkan para ulama umat ini dan juga para a'immah. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih yazid bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. 5 ini. Jadi definisi iman ada 5 poin. 5 poin yang perlu diperhatikan sini ya. Ada 5 poin, yang mana 5 poin ini pastikan kita bisa memahami dan memilikinya. Pertama, qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Yang kedua, i'tiqadun bil qalb, diyakini dengan hati. Yang ketiga, wa amalun bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota badan. Yang keempat, yazid bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi imannya seorang hamba itu stabil atau naik turun? Naik turun. Kadang naik, kadang turun. Itulah namanya keimanan seorang hamba. Makanya waktu itu ketika ada seorang sahabat, nah barakallahu fiik, namanya Handalah, dia sampai mengatakan, nafaqa Handalah ya Rasulullah. Handalah telah munafik ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyebutkan kenapa. Ternyata alasannya ketika di majelis Rasulullah itu Masya Allah ingat surga, ingat neraka, seakan-akan ya, dia benar-benar meresapi dan juga mengingat akhirat dan takut dengan neraka. Tapi kalau udah pulang ke rumah, ketemu keluarganya, lupa semuanya. Itu tabiat manusia memang. Kita itu datang di majelis taklim itu istilahnya apa ya? Untuk menguatkan dan juga barakallahu fik, mengecas kembali keimanan. Nah, dan gak ada yang sempurna. Makanya Rasulullah menyebutkan di akhir hadis itu, kalau seandainya manusia itu semuanya seperti yang antum katakan, maksudnya imannya stabil terus, gak pernah turun, niscaya para malaikat akan menyalami dia. Jadi pahami, menunjukkan bahwasanya keimanan kita itu naik dan turun. Ya kan? Mungkin ketika sekarang kita bermajelis, ya kan, baca Al-Quran, baca As-Sunnah, berbarengan seperti ini, kita ingat surga, ingat neraka, ya kan? Tapi kalau pulang kadang apa? Ketemu keluarga sudah tidak ingat lagi. Itu menunjukkan wajar manusia. Paham ya? Naam. Menunjukkan wajar bahwasanya imannya seorang hamba itu naik dan turun. Sudah dipahami? Bukan seperti pemikiran Murji'ah yang mereka mengatakan iman itu enggak perlu amalan. Ada yang mengatakan cukup diyakini. Kan ada 3 kelompok itu kan. Ada yang mengatakan cukup diucapkan. Ada yang mengatakan cukup diucapkan dan diyakini. Amalan enggak masuk sama sekali. Mulai di Murji'atul Fuqaha, Murji'atul Karramiyah, Murji'atul Jahmiyah, tiga-tiganya tidak masukkan amalan dalam definisi iman. Itu pendapat yang batil. Adapun pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya amalan itu termasuk inti daripada keimanan. Mafhum? Jadi orang kalau beriman harus ada amalan. Kata beliau, da'ka, tinggalkan min qaulil Murji'ah, ucapan Murji'ah, wa qaulud dullal, dan ucapan orang sesat. Utrukhum, tinggalkan mereka. Khudh hadha ta'rif, ambil definisi ini. Wamshi alaih, berjalannya di atasnya. Definisi apa tadi? Qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalb, wa amalun bil jawarih, wa yazid bit ta'ah, wa yanqusu bil ma'siyah. Definisi ini ambil, tinggalkan, campakkan definisi Murji'ah, gitu loh maksudnya. Campakkan, tinggalkan definisi ahlud dhalal. Kata beliau, khudh hadha ta'rif wamshi alaih. Ambillah definisi ini dan berjalanlah di atasnya. Wala tangdur ila aqwalil akharin, enggak usah melihat kepada pendapat-pendapat yang lain. Masalah keimanan ini ya, nahnu nasir ala jadatin wadihatin. Kami berjalan di atas kelurusan dan nampak dan jelas. Di atas jalan yang lurus, nampak dan jelas. Indana kutun salimatun madrusatun mutadawilatun min qadim. Di sisi kami, di sisi kita ada kitab-kitab yang selamat, yang dipelajari, yang turun-temurun dari dahulu. Sara 'alaiha,
yang berjalan di atasnya man qablana, orang-orang sebelum kita. Fil iman, dalam masalah iman, wa fi khairih, dan juga dalam permasalahan yang lainnya. Paham ya maksudnya ya? Itu para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mereka meniti dan mengambil sumber agama mereka dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Jadi definisi keimanan ini jangan sampai keliru dicampur adukkan dengan definisi Murji'ah tadi. Lima adalah nakhud qala fulan wa qala alan. Kenapa kita enggak mengambil pendapat si fulan, pendapat si alan berkata, si fulan berkata, qala dia berkata, lam nukallaf bihadza. Lam nukallaf, ya kita tidak dibebani untuk masalah ini. La khassahul ulama al-ummah bihadzal kalimat. Dikasih itu ya. Para ulama umat ini telah meringkaskan, la khassahu meringkaskan dengan kalimat-kalimat berikut ini. Itu definisi iman. Qaulun bil lisan, 1. Iqadun bil qalb, 2. Wa amalun bil jawarih, 3. Yazidu bit ta'ah, 4. Wa yanqusul ma'siyah, 5. Inilah yang diringkaskan oleh para ulama umat ini. Dihafalkan itu ya. Jadi na'am barakallahu fiik, iman menurut ahli sunnati wal jamaah apa? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini masih panjang ya. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena masih panjang pembahasannya. Yang kesimpulannya barakallahu fiik, kita sudah mengambil definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Jangan sampai keliru dalam mendefinisikan. Karena definisi iman itu macam-macam. Ada definisi Murji'ah, Murji'atul Fuqaha, Murji'atul Karramiyah, Murji'atul Jahmiyah, dan juga definisi yang lainnya. Tapi definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang benar, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.